Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yayu Fajarwati, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 99 Jakarta. Video ini berisi tentang koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Koneksi antar materi modul 1.4 ini dimulai dari modul 1.1 mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 visi dan prakasa perubahan, serta modul 1.4 mengenai budaya positif. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan yang memerdekakan yaitu anak diberi kebebasan dalam proses pembelajaran sesuai dengan minat, bakat, dan potensinya. Namun pendidik harus menjadi pendamping serta memberi tuntunan agar anak tidak kehilangan arah dan berakibat mencelakakan dirinya. Murid ibarat benih tanaman, sekolah ibarat lahan, dan guru ibarat petani yang memberikan pupuk secara alami dengan menggunakan budaya positif. Nilai dan peran guru penggerak. Seorang guru harus mempunyai nilai dan menjalankan perannya agar mampu menuntun tumbuh kembangnya murid melalui pembelajaran yang berpusat pada murid. Adapun di sini nilai guru penggerak adalah mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, berpihak pada murid. Sedangkan peran guru penggerak adalah menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, menjalin kolaborasi antar guru, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Nilai dan peran guru penggerak. Seorang guru penggerak akan selalu berinovasi, meningkatkan kualitas pembelajaran, berkolaborasi dengan berbagai pihak, mandiri, serta merefleksikan kegiatan untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid sehingga menghasilkan murid yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Adapun profil pelajar Pancasila terdiri dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan juga kreatif. Visi guru penggerak. Dalam mewujudkan sebuah perubahan diperlukan visi, dan untuk mewujudkan visi diperlukan adanya kerjasama dengan seluruh warga sekolah. Untuk mewujudkan visi yang berpihak kepada murid, dapat digunakan pendekatan inquiry apresiatif atau IA. IA merupakan pendekatan manajemen perubahan yang berkolaboratif dan berbasis kekuatan dengan tahapan Bagja. Adapun tahapan metode Bagja terdiri dari B. Buat pertanyaan utama, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, C. Jabarkan rencana, dan A. Atur eksekusi. Budaya positif. Berdasarkan penerapan tahapan Bagja tersebut, akan muncul pembiasaan positif di sekolah yang dikenal dengan budaya positif. Budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga dapat mendorong murid untuk mampu berpikir sesuai nilai secara intrinsik dengan motivasi menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Yang pertama, disiplin positif. Budaya positif di sekolah dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Disiplin positif mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri akan nilai-nilai kebajikan yang ada pada sebuah keyakinan kelas. Kemudian disiplin positif juga dapat menuntun peserta didik untuk merubah paradigma stimulus respon ke dalam pendekatan teori kontrol bahwa semua perilaku peserta didik memiliki sebuah tujuan. Memberikan teladan atau contoh melakukan sebuah kegiatan berdasarkan motivasi internal bukan karena paksaan, pujian, hadiah, dan hukuman. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia terdiri dari dua, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik terdiri dari untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman.
Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan motivasi intrinsik yaitu untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai nilai-nilai yang mereka percaya. Peran seorang guru adalah memberikan motivasi atau dorongan dengan menuntun peserta didik agar menanamkan nilai-nilai kebajikan universal dalam melakukan suatu kegiatan. Selanjutnya adalah 5 posisi kontrol manusia yang terdiri dari kontrol teman, penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, dan manajer. Dalam posisi kontrol ini, seorang guru dianjurkan sebagai kontrol manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Guru berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Yang selanjutnya adalah keyakinan kelas atau sekolah. Guru berperan dalam memfasilitasi terwujudnya pembentukan keyakinan kelas dengan adanya kolaborasi antara guru, murid, dan pemangku kepentingan sekolah. Keyakinan kelas atau sekolah berupa pernyataan universal yang mudah diingat, menggunakan kalimat positif, mudah dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Selanjutnya adalah segitiga restitusi. Seorang guru berperan sebagai manajer yang menggunakan tahapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi membantu peserta didik menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat suatu kesalahan. Adapun kesimpulan keterkaitan budaya positif dengan 3 modul sebelumnya adalah budaya positif di sekolah dapat diwujudkan melalui visi sebagai salah satu perubahan yang diinginkan. Seorang guru penggerak harus mampu memahami dan mengimplementasikan nilai dan peran guru penggerak untuk mewujudkan visi yang telah dibuat berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu berpihak pada murid. Dan untuk menjawab visi diperlukan pendekatan inquiry apresiatif dengan menggunakan tahapan Bagja. Berdasarkan penerapan tahapan Bagja tersebut akan muncul pembiasaan positif di sekolah yang dikenal dengan budaya positif. Budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak sesuai nilai secara intrinsik dengan motivasi menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab. Refleksi. Pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Pemahaman konsep. Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Bentuk pemahaman konsep pada modul ini yaitu dengan mengimplementasikan dalam kehidupan nyata, seperti melalui diseminasi kepada rekan guru, pembentukan keyakinan kelas, serta penerapan segitiga restitusi pada permasalahan peserta didik. Hal yang menarik di luar dugaan. Hal yang menariknya adalah pada awalnya saya berpikir bahwa pemberian penghargaan akan meningkatkan motivasi peserta didik dalam belajar dan akan semakin berprestasi. Namun setelah mempelajari modul ini, ternyata penghargaan yang berkelanjutan dalam jangka panjang dapat berdampak kurang baik bagi peserta didik, seperti merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersikap menghukum. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya adalah cara memandang perilaku buruk peserta didik serta model berpikir menang dan kalah. Sebelumnya saya memandang perilaku buruk seorang peserta didik merupakan sebuah kesalahan yang harus mendapatkan konsekuensi. Namun perilaku buruk yang ditunjukkan peserta didik mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan.
Dalam hal ini, guru harus menuntun akan terpenuhinya kebutuhan tersebut dengan dilandasi keyakinan nilai kebajikan agar menjadi lebih baik ke depannya. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah? Pengalaman penerapan budaya positif adalah saat dalam membuat keyakinan kelas. Saya melakukan proses kolaboratif dengan peserta didik sehingga keyakinan yang dihasilkan menjadi acuan peserta didik dalam menerapkan nilai-nilai kebajikan dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Pengalaman lain saat menerapkan segitiga restitusi pada saat peserta didik yang datang terlambat dan pada akhirnya telat untuk masuk di pelajaran PPKN. Penggunaan langkah-langkah restitusi dengan 3 tahapan sangat membantu peserta didik menemukan solusi secara intrinsik. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat merasa senang dan lebih bersemangat dalam mengajar. Sebelum saya menggunakan budaya positif, saya seringkali memberikan hukuman atau konsekuensi kepada peserta didik yang tidak mengerjakan tugas ataupun yang bercanda di jam pelajaran saya. Namun sekarang saya lebih mengedepankan restitusi kepada peserta didik. Setelah penerapan budaya positif, peserta didik pun lebih merasa senang dengan proses pembelajaran yang saya lakukan karena mempunyai nilai-nilai yang mereka yakini. Terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik adalah mulai munculnya motivasi intrinsik pada peserta didik, yang mana mereka sudah tidak lagi berfokus pada hukuman maupun penghargaan, tetapi lebih melaksanakan budaya positif dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini. Hal yang harus diperbaiki adalah skala penerapan keyakinan kelas. Keyakinan kelas harus dibahas pada rapat kerja sekolah sehingga akan muncul sebuah keyakinan sekolah yang menjunjung lingkungan yang mendukung visi dan misi sekolah dan dilaksanakan oleh seluruh warga sekolah. Posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Posisi yang sering dipakai sebelum mempelajari modul ini adalah pemantau. Setiap kali peserta didik melakukan kesalahan, saya selalu mengingatkan akan peraturan sekolah yang telah ditetapkan dan disosialisasikan kepada peserta didik dan wali murid. Dengan harapan peserta didik tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Bahkan beberapa kali saya menggunakan posisi pembuat rasa bersalah kepada peserta didik. Perasaan yang saya rasakan saat itu adalah kesal campur aduk dengan sedih. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Sebelum mempelajari modul 1.4, terkadang saya secara tidak langsung pernah menggunakan langkah segitiga restitusi. Namun belum paham jika yang saya lakukan itu adalah rangkaian dari segitiga restitusi. Khususnya tahapan kedua, memvalidasi tindakan peserta didik melakukan kesalahan. Seperti, bisakah ceritakan kronologisnya nak? Kenapa kamu melakukan hal itu nak? Namun ketiga langkah belum saya terapkan seluruhnya karena ketidaktahuan dan ketidakpahaman saya. Selain konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Menurut saya, hal lain yang penting untuk dipelajari dalam menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah adalah bagaimana menciptakan kolaborasi antara peserta didik, guru, wali murid, karyawan, kepala sekolah, serta seluruh pemangku kepentingan sekolah sehingga budaya positif dapat terlaksana secara berkelanjutan. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.